Berkurban ini adalah ujian akhir, last exam. Bila kita tengok di universiti ada BA, lepas tu master, lepas tu PhD, maka kurban ni PhD. Jadi sesiapa yang dah berkurban dah PhD. Yang belum, insya-Allah ada 3 hari lagi. 11, 12, 13. Ujian-ujian yang sebelum itu di bawah, inilah kita sebut nama dia 4 kali tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibadah yang kita buat hari ini sebahagian besarnya adalah, kenapa tak kama sallaita ala Adam? Kenapa tak kama sallaita ala Idris? Kenapa tak kama sallaita ala Daud? Karena Adam abul bashar, bapak manusia, tapi Ibrahim abus syariah, bapak segala syariat, agama samawi. Agama Yahudi sampai kepada Ibrahim dari jalur Musa alaihissalam, sedangkan Nasrani sampai kepada Ibrahim melalui jalur Isa alaihissalam. Yahudi berkata Ibrahim itu Yahudi, Nasrani berkata Ibrahim itu Nasrani. Allah membantah, maka na Ibrahimu Yahudiya. Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniya, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ucapan Allah membersihkan Ibrahim itu yang kita katakan di awal sembahyang kita tadi. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di pangkal salat balik kepada Ibrahim, di ujung salat balik lagi kepada Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saudara kita yang sekarang sedang sa'i juga bahagian daripada keluarga Ibrahim. Safa, Marwah adalah amalan Hajar bersama Ismail. Air Zam-Zam juga adalah amalan daripada Hajar dan Ismail. Jadi bila disebut Ibrahim, maka begitu besar pengaruh Ibrahim dalam ajaran Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Abu Rahim, Abu bapak, Rahim Abu ayah, Rahim penyayang. Abu Rahim ayah yang sangat penyayang. Kalau kita sayang pada anak, yang diuji anak. Kalau sayang pada harta, yang diuji harta. Kalau sayang kepada istri, yang diuji istri. Maka sayang Ibrahim kepada anak, diuji Allah Ta'ala, diminta anaknya. Tapi itu ujian terakhir. Kita akan urutkan ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga, ujian keempat, sampailah kepada last sekali, ujian kurban yang diminta Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian pertama yang dihadapi Ibrahim alaihissalam berat, yaitu berhadapan dengan ayah kandung. Musa berhadapan dengan ayah angkat bernama Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, wahai Musa, pergi engkau menghadap kepada Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampau batas. Musa tak sanggup berhadapan dengan Fir'aun karena pernah termakan budi Fir'aun. Fir'aun yang membesarkan Musa di dalam istana semasa dia dihanyutkan di sungai Nil, lalu kemudian setelah dia kuat berhadapan lagi dengan Fir'aun, maka dia minta kepada Allah, nanti kalau aku berhadapan dengan Fir'aun, lapangkan dadaku ya Allah. Rabbi syrahli sadri, mudahkan urusanku ya Allah. Wa yassirli amri, manakala aku berbicara nanti di hadapan Fir'aun itu, buat lidahku ini lancar ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya dia paham apa yang aku sampaikan. Tapi
Aku tak dapat menghadapi dia sendirian, aku mesti ada kawan. Waj'al li waziran min ahli, berikan aku seorang penolong, kawan, sahabat. Haruna akhi, saudaraku bernama Harun. Musa ujiannya berat, tapi yang dia hadapi setakat sebatas ayah angkat, bukan ayah kandung. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadapinya pula pakcik, saudara ayah, Abu Lahab. Begitu dia kumpulkan semua di bawah bukit Safa, naiklah Nabi Muhammad SAW ke atas bukit Safa. Kalau aku katakan di belakang bukit Safa ada Jabal Abi Qubais. Kalau aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan yang akan menghancurkan Makkah, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, "Shadaqnaka," kami percaya. Karena dari kecil engkau tak pernah berdusta, karena kami yang menggelar engkau Al-Amin. Orang kafir musyrik itu yang memberikan gelar Al-Amin, bukan Allah Subhanahu wa taala. Musuh mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku katakan ada musuh di belakang Jabal Abi Qubais yang akan menghancurkan kita, apakah kamu percaya? Shadaqnaka, kami percaya. Kalau aku katakan aku sudah dapat wahyu dari Allah, Jibril membawa dan aku seorang nabi, apakah kalian percaya? Saat itu apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat membela, tabbat yada abi lahabin wa tab. Musa berhadapan dengan Fir'aun, Muhammad SAW berhadapan dengan pakcik. Tapi yang berat adalah Ibrahim berhadapan dengan ayah kandung. Terlepas daripada ikhtilaf ulama mengatakan sebagian bukan ayah kandung, tapi kita ambil satu dari qaul itu adalah dia berhadapan dengan Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata li abi, jelas dalam Quran dikatakan berkata kepada abi, bapaknya Azar. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menyembah berhala patung wahai Azar? Apa jawab ayahnya? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menasihati aku, kalau engkau tidak berhenti mengajak aku untuk kepada menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku, jangan lagi datang ke tempat ini. Berhadapan dengan ayah kandung. Jadi kalau ada di antara manusia zaman sekarang berhadapan dengan ayah kandung, sabar, nasibnya sama dengan nasib Ibrahim alaihissalam. Berhadapan dengan ayah angkat, sabar, nasibnya sama dengan nasib Nabi Musa alaihissalam. Berhadapan dengan paman, dengan pakcik, sabar, karena berhadapan nasibnya sama dengan nasib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhadapan dengan istri, sabar, nasibnya sama dengan nasib Nabi Nuh alaihi salam. Kalau berhadapan dengan apapun, kisah-kisah nabi-nabi itu kata Allah, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan dengan mendengar kisah itu mereka akan berfikir, mereka akan merenung sejenak. Oh, ternyata nabi yang hebat-hebat itu pun ujiannya luar biasa, apatah lagi kita manusia biasa. Maka kita meminta kekuatan seperti yang diberikannya kepada nabi-nabi. Ujian-ujian ini semuanya hanyalah untuk memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang kuat iman sampai berakhir husnul khatimah insyaallah. Amin. Kasarkah jawaban Nabi Ibrahim kepada Azar? Tidak. La arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Tapi apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah itu sangat dekat dengan aku dan dia ampunkan dosa-dosaku. Apa pelajaran yang boleh kita ambil dari kisah ini? Bahwa
siapapun yang berkata kasar, siapapun yang mencaci maki, sumpah serampah, ingin melempar dengan batu, kita memintakan ampun untuk dia dan memintakan ampun kepada Allah. Bukan Rabbighfirli saja, tapi kita diajarkan dalam Quran, Rabbighfirli wali walidayya wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang Islam tak sombong. Orang Islam tak boleh dia saja. Zaman Nabi ada seorang Arab Badui berdoa, Rabbi firli wa Muhammadan, Allahumma arhamni wa Muhammadan, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Tak boleh. Rabbi firli wali walidayya wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunkan aku, emak dan ayah, dan orang yang sudah mendahului aku dari orang-orang yang beriman. Ini kalau kita doakan saudara kita di tengah malam, Allah kirimkan malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Ujian pertama sukses, ujian pertama lulus, ujian menghadapi ayah kandung.